dan pimpinan yayasan serta santriun yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita beribu macam nikmat, di antara lainnya yaitu nikmat sempat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menerang, yaitu adilul Islam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato saya yang mana saya beri judul Berebut Pahala di Bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan yang terkenal dengan bulan kebaikan, yakni di mana amal perbuatan dilipat gandakan pahalanya, di mana Allah Subhanahu wa taala ingin memacu hambanya untuk memperkuat amal untuk bekal akhirat. Bulan Ramadan ini juga terdapat malam Lailatul Qadar, yang di mana malam itu kebaikannya lebih banyak daripada 1000 bulan. Seribu bulan kalau kita hitung-hitung sama dengan 83 tahun. 83 tahun itu jangka yang panjang. Tidak dari salah satu dari kita sulit mendapatkannya. 83 tahun itu ialah umur yang sangat panjang. Kita umur umat Nabi Muhammad tak sampai, jarang sampai 83 tahun. Umur umat Nabi Muhammad itu sampai 60 sampai 70 tahun. Itu adalah sebuah umur yang pendek jika dibandingkan dengan umur-umur umat terdahulu. Dengan datangnya bulan Ramadan ini, kita umat Nabi Muhammad dapat menjadikan sebagai sarana untuk memperpanjang umur umat Nabi Muhammad. Oleh karena itu, santriun yang dirahmati Allah, melihat berbagai keutamaan yang Allah janjikan kepada kita umat Nabi Muhammad, sudah sepatutnya untuk bersyukur karena diberi karunia umur sampai bulan Ramadan ini. Kita harus bersyukur dengan memaksimalkan semua waktu luang kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu kosong kita harus isi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan waktu kosong tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan setan menipu kita dengan disibukkan dengan hal yang tidak ada faedahnya. Jadi isilah bulan Ramadan ini dengan berbuat ibadah kepada Allah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala,
seperti ibadah ritual maupun ibadah sosial seperti sedekah, iktikaf dan qiyamul lail. Semua itu harus dilakukan dengan mencari ridha Allah SWT, sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW yang berbunyi, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan mencari keridhaan Allah, maka dia akan diampuni segala dosanya yang terdahulu. Santriwan yang dirahmati Allah, beberapa hal yang dapat memacu kita untuk tetap semangat dalam berebut pahala di bulan Ramadan ini. Pertama, mensyukuri nikmat hidup. Hidup adalah nikmat yang amat agung. Dari hidup kita dapat merasakan berbagai macam kenikmatan. Imam Ar-Razi, salah satu ahli tafsir, berkata, "Ketahuilah bahwa hidup itu ialah merupakan asal muasal untuk memperoleh kenikmatan. Jika tidak ada hidup, maka tidak ada pula kenikmatan dunia. Begitu pula hidup juga merupakan asal muasal dari kenikmatan akhirat. Jika tidak ada kehidupan, maka tidak ada juga pahala yang akan dicapainya. Oleh karena itu, hidup akan diperhitungkan pada hari penghisaban seluruh perbuatan manusia, dari ia balik sampai ia mempertanggungjawabkan perbuatan yang dia lakukan. Allah akan menanyakan umur yang telah dia gunakan. Untuk apa umur yang selama ini Allah berikan? Kalau ia mampu menggunakannya untuk dari waktu, jam, menit dan detik untuk berbuat amal saleh. Untuk tidak menyia-nyiakannya, kita harus menggunakan waktu luang atau waktu kosong untuk beribadah kepada Allah SWT. Karena sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Pergunakanlah dengan baik 5 hal sebelum datangnya hal 5 lainnya." Yang pertama, waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Jadi kita harus menggunakan waktu muda itu untuk beribadah pada Allah SWT. Dari situ waktu muda itu ialah yang disebut masa emas. Waktu muda itu ialah semuanya untuk dipermudah dalam mencari ilmu. Sebagaimana dalam syair yang artinya
menuntut ilmu pada waktu muda itu bagaikan mengukir di atas batu, dan menuntut ilmu pada waktu tua itu bagaikan menulis di atas air. Yang kedua, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Jadi kita selama masih sehat harus mempergunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama sehat itu kita harus bersyukur dengan cara beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya sebelum datang waktu sakit. Nanti kalau sudah datang waktu sakit, disitulah kita akan menyesal. Yang ketiga, masa kayamu sebelum miskinmu. Masa kaya itu ialah untuk dipergunakan untuk bersedekah, untuk menyumbang pada masjid atau membangun sekolah, untuk sebagai amal jariah sebelum datang mati kita. Jadi waktu kaya itu ialah untuk kita mempergunakannya untuk ibadah juga. Tapi jangan kita kalau kaya jangan berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah cerita ada seorang yang bernama Qarun yang hidupnya miskin, dan dia senantiasa meminta kepada Allah dan beribadah kepada Allah untuk menjadi kaya. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya dan dia pun menjadi kaya. Kalau dia sudah menjadi kaya, dia berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi sombong. Dan Allah Subhanahu wa taala mengazabnya dengan dilaknatnya oleh tanah. Yang keempat, masa luangmu sebelum waktu sibukmu. Jadi kita harus pada waktu yang kosong kita harus mempergunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang kosong itulah kesempatan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan waktu kosong itu tidak dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang luang itu harus digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan setan menipu kita dengan disibukkan dengan hal yang tidak ada faedahnya. Yang kelima, masa hidupmu sebelum matimu. Jadi masa hidup kita harus digunakan dengan memperbuat amal ibadah, dengan yang mendekatkan diri kepada Allah. Masa hidup kita harus digunakan dengan baik dan untuk memperoleh bekal di akhirat nanti. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil balagh al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum